Halo mahasiswa semuanya, selamat datang di video pembelajaran bioteknologi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu tahapan pada cloning gen, yaitu isolasi genomik DNA. Pada video yang pertama, kita sudah membahas terkait dengan isolasi mRNA dan sintesis dari komplementari DNA atau cDNA. Pada video kali ini, kita akan fokus belajar tentang isolasi dari genomik DNA. Bagaimana cara mengisolasi atau mengekstraksi genomik DNA? Berikut ini adalah sel eukariotik, di mana pada sel eukariotik ya, DNA itu terdapat di dalam nukleolus, sehingga kalau kita ingin mendapatkan atau mempurifikasi DNA-nya saja, maka jaringan yang kita ambil, contohnya jaringan dari tanaman, itu harus dihaluskan atau dihancurkan terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan dengan larutan dapar untuk melarutkan DNA. Kemudian kita tambahkan dengan larutan organik, misalnya kloroform, di mana penambahan larutan organik ini akan menyebabkan terjadinya pemisahan fase. Jadi ada dua fase ya, antara fase air dan fase organik. Dan pelarut organik ini akan melarutkan senyawa-senyawa organik yang tidak kita inginkan. Di mana target kita di sini adalah DNA. Selanjutnya ditambahkan alkohol, misalnya isopropanol atau etanol dingin, di mana DNA di dalam alkohol itu akan mengendap atau terjadi presipitasi, seperti ini di gambar ya. Bisa bentuknya seperti ini atau bisa berbentuk seperti pelet. Dan kita bisa mudah untuk mendapatkan atau memurnikan DNA-nya saja. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan sebuah video yang memberikan ilustrasi tentang ekstraksi DNA. Berikut ini adalah contoh dari ekstraksi DNA tanaman, di mana bagian yang digunakan untuk mendapatkan DNA itu adalah jaringan yang berasal dari daun yang muda. Jaringan daun tersebut dapat dimasukkan ke dalam tabung dan dibekukan dengan menggunakan nitrogen cair. Proses dari penghancuran jaringan itu bisa menggunakan berbagai macam alat. Pada video ini digunakan seperti obeng, dihancurkan, kemudian ditambahkan larutan dapar, larutan yang berisi garam dan deterjen, di mana larutan tersebut fungsinya untuk melarutkan dan menstabilkan DNA. Selanjutnya, ini ya contohnya ditambahkan larutan. Selain penambahan larutan dapar, dilakukan juga pemanasan, yaitu inkubasi pada suhu 60 derajat Celcius. Di mana pemanasan ini akan membantu proses dari penghancuran sel, karena DNA adanya di dalam nukleus ya. Jadi selama inkubasi, komponen-komponen yang ada dalam sel itu akan keluar dan pada akhirnya harus dipisahkan dari DNA. Kemudian ditambahkan dengan larutan organik, misalnya kloroform ya. Jadi setelah inkubasi, tambahkan dengan kloroform, lalu larutan dicampur sampai homogen. Dengan melakukan sentrifugasi. Setelah nanti disentrifugasi, ini alat sentrifugasinya ya, diputar. Setelah sentrifugasi nanti ini akan terbentuk dua lapisan. Jadi akan terjadi pemisahan fase. Yang atas ini berisi DNA ya, larutan dapar yang berisi DNA, sedangkan yang di bawah ini adalah kloroform.
Jadi yang kita mau adalah yang atas saja. Kita ambil, taruh di tempat yang baru. Lalu lapisan klorofomnya tidak dipakai karena berisi komponen-komponen yang tidak kita inginkan. Jadi akan dipipet, kemudian dimasukkan ke dalam tabung yang baru. Lalu ditambahkan dengan larutan alkohol. Di sini contohnya adalah etanol yang dingin. Kemudian dicampurkan secara homogen dan penambahan larutan etanol ini akan membuat atau membentuk presipitasi dari DNA. Ini DNA. Selanjutnya disentrifugasi. Dan yang diambil adalah yang DNA-nya saja yang sudah mengendap. Oke. Ini DNA yang murni. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak.